Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan di sini akan dilanjutkan dengan akibat-akibat dari teorema sebelumnya. Sebelumnya telah dipelajari tentang teorema aditif penjumlahan intervalnya ya. Kita lihat dari intervalnya. Selanjutnya kita lihat dari akibat dari teorema ini. Akibat langsungnya malah. Bunyinya begini. Jika f terintegral Riemann pada domain AB dan interval CD tertutup itu subset dari interval tertutup AB, maka restriksi fungsi f ke CD, artinya kita batasi domainnya f di CD saja, itu juga terintegral Riemann pada CD seperti ini. Baik. Jadi kalau dari sisi maksud dari akibat teorema ini, kita bisa katakan setiap kita mengambil subinterval dari domain terintegralnya, maka fungsi itu juga masih terintegral di domain yang subinterval tersebut. Kita bisa katakan seperti itu. Ini kita bisa lihat awalnya dia terintegral di AB pada AB, nanti berakibat dia terintegral juga pada CD. CD itu subinterval dari AB. Kita langsung saja lihat buktinya. Di buktinya ini saya kira tidak terlalu ribet. Pertama kan kita punya ini f terintegral Riemann pada AB. Kemudian kita punya C elemen AB. Menurut teorema aditif sebelumnya, maka f pasti terintegral Riemann pada CB. Ini dari teorema aditif sebelumnya. Selanjutnya dari sini kita perhatikan lagi D ini, kita lanjutkan lagi yang ini. D ini juga elemen dari CB, maka gunakan lagi teorema aditif. Ini maksudnya teorema aditif yang teorema sebelumnya itu diperoleh nanti f terintegral Riemann pada CD. Ini terbukti yang diinginkan. Seperti itu saja sebenarnya. Kita lanjutkan ke akibat selanjutnya. Selanjutnya akibat 7.2.11. Jika f terintegral Riemann pada AB dan A sama dengan C0 kurang dari C1 kurang dari C2 kurang dari sampai Cm, di mana Cm-nya sama dengan B, maka restriksi dari f terhadap domain-domain, setiap domain-domain subinterval ini, setiap domain CI kurang 1, CI juga terintegral Riemann, dan nilainya adalah ini integral f pada AB sama dengan sigma itu. Saya kira untuk akibat ini bisa kita katakan juga dia akibat langsung dari teorema aditif. Kalau ingin membuktikannya bisa juga secara induksi. Pertama untuk katakanlah M-nya 1. M-nya 1 nanti terbukti. Kemudian sebenarnya cukup dilihat secara induktif sih, biar tidak dilakukan secara matematika, induksi matematika bisa. Pertama, batasi saja. Kita hanya punya C1 misalnya, berarti nanti kita punya A kurang dari C1 kurang dari CM sama dengan B. Ini A nya sama dengan C1. A nya ini C0 ya. Sehingga nanti terintegral Riemann di sini juga di C1, B. Kemudian C1 ini pisahkan lagi seperti tadi dengan tetap mengambil hasil jumlahnya menggunakan aditif. Di aditif kan diberikan begini. Kalau misalnya kita punya C elemen AB, kemudian f terintegral Riemann pada AB, ini kan diperoleh nanti integral AB dari f itu sama dengan integral AC f ditambah integral CB f, sehingga yang ini tadi kita kenakan ke sini. Berarti kita punya C1 elemen dari AB kan.
maka nanti kita punya integral ABF itu sama dengan, untuk mendapatkan yang ini, kalau untuk mendapatkan subintervalnya sama semua, sama dengan contoh sama dengan penggunaan teorem aditif pada akibat sebelumnya. Nah, kita fokus ke sininya karena ini kan belum diberikan di akibat sebelumnya. Nah, di sini berarti ini sama dengan integral A C1F ditambah integral B C1BF. Sekarang perhatikan lagi ini. Nah, kita punya lagi C2 elemen ini C1, B. Maka kita punya ini integral C1 C2 F ditambah integral C2 BF, ini yang sama dengan C1B F menurut teorema aditif. Demikian seterusnya kita teruskan, kita tinggal substitusikan ke sini, ini ke sini. Kita teruskan nanti sampai diperoleh bentuk ini, sampai ke M kali ya. Nah, berarti saya kira cukup jelas untuk teorema 7 akibat 7, 2, 11. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa kita sudah mempelajari integral Riemann atas interval AB di mana A-nya kurang dari B. Ternyata itu memungkinkan untuk membuatkan definisi A-nya tidak mesti disyaratkan kurang dari B untuk integral AB. Nah, kita bisa lihat definisi berikut yang lebih umum lah, kalau kita bisa katakan. Misalkan kita punya F terintegral Riemann pada AB, kemudian alfa dan beta itu elemen A, B yang ini, dengan alfa kurang dari beta. Maka kita bisa mendefinisikan integral beta alfa. Jadi kita tukar, biasanya kan kalau alfa kurang dari beta, integral alfa ke beta. Ini integral beta ke alfa F itu sama dengan, didefinisikan sama dengan minus dari integral alfa beta. Jadi kalau ditukar alfa dan betanya, posisinya itu diminuskan saja nilainya. Kemudian kalau integralnya dari alfa ke alfa itu hasilnya 0. Ini definisinya. Kita punya definisi itu sekarang. Selanjutnya kita lihat teorema terkait dengan definisi ini. Teorema 7.2.13. Di teorema ini 7.2.13 di sini dikatakan bahwa jika F-nya terintegral Riemann pada domain AB dan alfa, beta, gamma sembarang bilangan di AB, artinya tidak ada ketentuan mengenai alfa, beta, dan gamma, maka berlaku integral F pada alfa beta sama dengan integral F pada alfa gamma ditambah integral F pada gamma beta. Jadi kalau kita lihat urutannya ya mirip dengan yang sebenarnya ini juga yang dilakukan di integral yang biasa di kalkulus. Tapi ini untuk memudahkan menghafal, perhatikan saja ini mirip dengan di sini. Kemudian ini nanti ini mirip dengan yang di sini. Bisa dilihat seperti itu. Ibaratnya seolah-olah kalau dicoret saja yang ini, itu akan kembali ke bentuk asalnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Di sini maknanya adalah bahwa keberadaan nilai integral dari dua bentuk integral ini, dua di antara ini kan ada tiga bentuk integral, 1, 2, 3. Dua di antara ini yang ada saja nilai integralnya, itu mengimplikasikan bahwa yang ketiga juga ada integralnya. Jadi misalnya kita punya integral di alfa beta dan di alfa gamma, berarti yang gamma beta juga ada. Atau sebaliknya kita punya alfa beta dan gamma beta, berarti kita juga punya alfa gamma, dan yang ketiga juga seperti itu. Itu maksud dari teorema ini. Kita ingin lihat buktinya. Untuk membuktikan teorema ini, jika seandainya ada dua di antara alfa, beta, dan gamma yang sama, maka buktinya trivial. Mengapa? Katakanlah misalnya kita punya ternyata betanya sama dengan gamma. Maka bentuk di atas menjadi alfa, beta menjadi gamma, sama dengan ini, saya tidak tulis fungsinya, alfa gamma ditambah gamma, ini betanya jadi gamma. Ini kan tadi 0 menurut definisi, maka selesai, terbukti. Begitu juga kalau yang lainnya yang sama. Yang penting kalau ada dua yang sama itu trivial, langsung terbukti teoremanya. Selanjutnya kita akan melihat kondisi ketika ketiga-tiganya berbeda. Untuk keperluan tersebut, maka kita buat simbol baru. Di sini diperkenalkan simbol baru.
L alfa beta gamma dengan definisi kalau alfa beta gamma di sini berarti bentuknya begini, alfa beta gamma kembali ke alfa. Nah, ini cukup kita tunjukkan ini 0, maka kita sudah membuktikan sifat ini bagaimanapun modelnya, urutan alfa beta gammanya. Kalau kita sudah tunjukkan yang di bawah ini 0, maka yang di atas itu sudah terbukti. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkannya? Berarti kita mesti menunjukkan 6 bentuk. Permutasinya ini kan ada 6, karena dia ada 3. Susunan 3 objek yang berbeda. Urutannya itu ada 6 kemungkinan. Maka kita cukup menyusun ini ke 6 kemungkinan. Kemudian tunjukkan bahwa ke 6 kemungkinan itu menghasilkan 0. Nanti dari situ akan diperoleh hasil yang diinginkan, termasuk dengan yang di atas ini. Contoh yang pertama kita lihat, misalnya ketika kita punya alfa kurang dari gamma kurang dari beta. Jadi ini kondisinya alfa kurang dari gamma kurang dari beta. Nah, kita akan tunjukkan hal ini sama dengan 0. Alfa beta beta gamma. Untuk menunjukkan ini 0, maka kita cukup lihat ini untuk kondisi alfa kurang dari beta gamma kurang beta. Jadi sebenarnya kalau mau yang sederhana juga, sederhana dalam arti mudah dipahami untuk kita yang anggaplah kurang familiar dengan simbol ini, bisa juga dengan ininya saja yang dibuat, alfa kurang gamma kurang beta kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, alfa kurang dari beta kurang gamma. Nah, buat semua begininya sampai 6 kondisi, kemudian coba satu-satu. Nah, kita coba lihat dulu yang ini. Untuk yang ini, kalau kita bisa tunjukkan ini 0, maka yang ini otomatis terbukti. Mengapa? Karena kalau kita coba modelkan yang ini kan mengarah ke sini juga modelnya. Coba dilihat. Mengarah ke sini. Ini alfa beta sama, berarti ini tinggal di ke ruas kiri ya, atau dikurangi dengan ini dan ini. Ini alfa gamma kalau dikurangi berarti jadi gamma alfa ini. Gamma alfa kan, ini gamma beta menjadi beta gamma ini. Makanya cukup ditunjukkan ini sama dengan 0, maka yang di atas langsung terbukti. Itulah mengapa di sini dikatakan seperti ini. Nah, kita coba lihat yang pertama dulu. Kalau alfanya kurang dari gamma kurang dari beta, berarti kan yang dicek adalah L alfa beta gamma. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Kita lihat. Ini alfa beta F ditambah beta gamma F tambah gamma alfa F. Kita lihat alfa beta sudah benar kan? Karena sudah alfa dan betanya sudah terurut. Artinya alfa yang lebih kecil. Berarti tetap alfa beta F tambah. Kemudian beta gamma harusnya kan betanya di bawah, harusnya betanya yang di atas, berarti ini gamma beta F minus ditambah sama dengan ini, mungkin gamma alfa, harusnya alfa gamma kan, di alfa gamma ini minus juga ya F. Kemudian dari sini tinggal digunakan sifat aditif. Di sifat aditif yang ini kan nilainya nanti alfa beta ini F kurang dari ini dengan ini, sifat aditif ini dicoret, bisa seolah-olah dicoret. Ini jadinya alfa beta F, ini kan jadinya 0. Dengan metode yang sama lakukan untuk membuktikan L alfa beta gamma, apalagi L ini beta gamma alfa dan ini, dan juga L gamma alfa beta. Demikian halnya untuk 3 hal ini. Coba juga nilai-nilainya nanti sama dengan minusnya ini, tapi saya kira minusnya tidak berpengaruh karena kan 0. Makanya kita sudah peroleh bahwa ke-6 kemungkinan dari permutasi alfa beta gamma, kita akan memperoleh L-nya itu selalu 0. Apa akibatnya? Akibatnya berarti kita telah membuktikan teorema 7213.